Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan 2 wilayah kota bersepakat untuk mengembangkan sistem penyediaan air minum yang akan diambil dari Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Ditargetkan pada tahun 2019 Indonesia tidak akan mengalami krisis air bersih. Kerjasama yang dilakukan di Gedung Balai Kota ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pada tahap awal ini, Kementerian PU membangun es pump untuk mengalirkan air sebanyak 5.000 liter per detik. Namun jumlah ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Pembangunan tahap pertama akan selesai pada awal tahun 2017. Kemudian pada tahap kedua nanti akan dibangun es pump dengan kapasitas yang sama. Dan dilanjutkan dengan tahap berikutnya hingga mencapai 16.000 liter per detik. Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengatakan, sumber air saat ini berasal dari 2 waduk yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sekarang ini dari Jatiluhur, terus nanti berikutnya dari Waduk Karyan. Waduk Karyan ini yang saya janjikan sebenarnya sudah mulai dikerjakan tahun kemarin, tapi karena berbagai masalah, mungkin baru dalam waktu singkat ini. Sekarang proses tender sedang diproses. Nantinya dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan, seluruh waduk tersebut akan saling terintegrasi untuk melayani ketersediaan air bersih di wilayah DKI Jakarta, Karawang, dan Bekasi. Dari Jakarta, Muhammad Rifki, Metro TV. Masih tentang krisis air bersih, lebih dari 10 blok dan 1.000 kepala keluarga di rumah susun penjaringan Tanah Merah, Jakarta Utara mengalami kesulitan air dan hal ini diakibatkan oleh tidak mengalirnya air dari pump dan palija. Berikut informasinya untuk Anda. Ya, saat ini saya sedang berada di rumah susun penjaringan Jakarta Utara dan di sini ada sekitar 12 blok dan berarti itu ada hampir sekitar 1.000 keluarga yang mengaku kekurangan air. Dan saya di sini akan mencoba menanyakan kepada warga yang berada di sekitar blok di rumah susun penjaringannya. Nah, Ibu dengan siapa Ibu namanya? Ibu Partik. Ibu sudah berapa lama sih Ibu kekurangan air di sini? Udah kurang lebih 10 hari lah. 10 hari. Lalu Ibu gimana Bu cara menanggulangi ataupun mencari air tersebut? Ya mau nggak mau kita mencari air di wilayah. Gotongin pakai itu Pak jerigen, pakai gerobak. Itu membeli lagi atau memang dikasih? Beli satu gerobak, satu jerigen 1.000. Itu untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci itu? Semuanya itu, cuma kita minum beli aja pakai air galon gitu. Lalu kalau misalnya kayak untuk kebutuhan kayak misalnya maaf Ibu kayak misalnya buang air besar atau mungkin buang air kecil itu seperti apa? Ya biasa aja, cuma kita ya harus harus punya air, nggak punya ya minta yang sama yang ngalir. Cuma di sini lantai 4 sebagian ngalir, sebagian enggak gitu. Semua enggak lantai 4 doang sampai bawah. Ada yang ngalir, ada yang enggak gitu. Coba saya akan mencoba nanyakin lagi nih kepada yang lain. Mungkin ini Ibu siapa Bu namanya? Asparo. Kalau Ibu kekurangan air juga? Iya, sama-sama sama teman-temannya. Kalau Ibu udah berapa lama? Ya sama temannya ini. Oh gitu. Kalau Ibu gimana cara menanggulanginya ataupun membeli atau sama dengan Ibu ini? Ya kemarin beli galon, air galon, 8 galon, terus kadang ya minta sama tetangga gitu, orang nggak ada yang ngangkatin dari bawah gitu. Kalau Ibu di ruangan Ibu, di rumah Ibu gitu, itu ada berapa orang Bu? Ada 4. Ada 4, itu gimana Bu? 4 orang ini dengan nggak adanya air gimana? Ya bingung lah gimana, orang cucu 2, terus yang 2 ibu-ibu gitu, nggak ada orang laki-lakinya jadi bingung gitu loh. Mau ngadu kemana lagi? Makasih banyak nih Ibu ya. Iya. Ya demikianlah tadi wawancara saya dengan penghuni di rumah susun penjaringan Jakarta Utara dan semoga saja kita berharap bahwa air bisa segera mengalir ke rumah susun penjaringan Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Nabila Biasa, Doni SB Metro TV.